Halo semuanya, selamat datang di cerita CSB volume ke-11. Kita lihat siapa aja nih yang udah bergabung. Ada Lydia Susanto, hai. Terus ada Rasem Ate, ada Cantika Sairina, ada Shesha WXE, halo. Lalu ada Rizka Putri Y29 juga. Oke. Mungkin perkenalan dulu. Oh, ini udah ada Kak Gebi juga. Halo Kak Gebi. Oke, sedikit perkenalan nih. Jadi cerita CSB ini adalah satu live session di mana kita akan ngobrol bareng dengan alumni-alumni Universitas Ciputra untuk mengulik tentang gimana sih kisah kesuksesan mereka. Pasti teman-teman di sini ada yang udah lihat juga kan siapa bintang tamu kita hari ini. Itu Kak Gabriela Frolin yang merupakan founder dari Amor Decoration, Tanya Budi, dan juga Midayeng. Dan pastinya banyak yang bisa kita gali dari Kak Gebi ini gitu. Hai. Halo Kak Gebi. Hai. Hai, oh iya. Ini Kak Gebi lagi di kantor ya katanya? Iya, lagi di kantor. Udah butuh kopi nih, guys. Waktunya ngopi. Oke. Nah, mungkin teman di sini udah banyak yang tahu juga soal Kak Gebi, tapi kan ada juga nih pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya kita mau minta Kak Gebi ini buat memperkenalkan diri dulu nih. Gimana profilnya Kak Gebi, kerjanya ngapain aja, dan udah berapa lama? Silahkan Kak. Halo, nama saya Gabriela Frolin, tapi panggilan akrabnya panggil aja Gebi. Alumni Universitas Ciputra, angkatan 2010, interior arsitektur. Sekarang aku lagi ngerjain ada beberapa bisnis. Salah satunya itu ada Amor Decor. Tapi itu yang paling utama sih sebenarnya, Amor Decoration. Ada lagi beberapa yang lain. Ada Tanya Budi di bidang fashion, Amor Living, aksesoris rumah, ada Midayeng, food and beverage, dan ada juga Tanya Budi udah ya? Iya, Tanya Budi udah. Di bidang apa lagi nih? Oh, sama aku ada kerja proyek juga sih. Proyek pemerintahan gitu. Iya. Oh, luar biasa sekali nih Kak. Berarti Kak Gebi ini dari jurusan interior arsitektur ya? Ya, awalnya aku tuh jurusannya interior arsitektur. Oh, tapi kenapa tuh awal mulanya bisa sampai jadi entrepreneur sampai hari ini? Kenapa nggak ikutin karir yang sesuai dengan bidang ininya, jurusannya? Sebenarnya awalnya sih aku tuh kerjanya memang interior, kerja desain. Pada saat kuliah dulu kan diajarkan untuk mencari real client. Tuh, nah dari situ mulai waktu semester akhir aku udah punya ada beberapa klien real. Tapi pada saat itu aku disuruh pulang sama orang tua ke Makassar. Gitu. Oh, jadi gitu. pulang ke Makassar tapi waktu skripsi itu aku kan kerjain interior, tapi aku juga merintis usaha dekorasi. Nah, usaha dekor itu baru jalan 6 bulan. Terus tiba-tiba aku disuruh pulang sama mama papa, disuruh balik ke Makassar. Pulang dong ke Makassar. Terus kangen di Makassar kerja apa gitu. Terus akhirnya aku riset dong, di Makassar emang udah ada belum ya table decor? Soalnya kan waktu di Surabaya bukannya table decor, karena pada saat itu lagi booming-boomingnya gitu, tahun 2014 atau 2015 gitu.
Nah, akhirnya pulang ke Makassar, aku research dong apa udah ada table decor di Makassar. Oh, ternyata belum ada sama sekali. Makanya aku akhirnya bikin Amor Decor, dan Amor Decor menjadi the first table decor. Oh, berarti Amor Decoration ini adalah table decoration pertama nih di Makassar. Yes, kita pionirnya. Oh, luar biasa sekali nih Kak. Tapi kan semakin waktu berjalan itu semakin berjamuran juga nih table decoration di Makassar. Itu kira-kira gimana sih caranya Kak Gaby buat membuat Amor Decoration ini tetap eksis dibandingkan yang lain? Ya, betul. Memang sih waktu kita buka kan memang kita yang paling pertama. Terus tiba-tiba tambah lama tambah banyak juga yang buka. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk saingan ya sebenarnya kita nggak seberapa gimana ya, karena kembali lagi kan rezeki dari yang di atas gitu. Terus untuk meningkatkan Amor Decor, sebenarnya kan Amor itu pertamanya cuma table decor untuk private party. Nah tiba-tiba ada keinginan klien pengen dekorasi backdrop, pengen dekorasi ini itu, akhirnya Amor juga mengikuti keinginan klien. Jadi kita ekspansi bisnis bukan hanya ke table decor, tapi udah melayani ke jasa backdrop dekorasi juga. Berarti Amor Decoration ini dari awal walaupun hanya table decoration, tapi seiring berkembangnya zaman tetap mengikuti nih tren yang mana yang lagi booming gitu. Ya betul. Terus kita juga sering ikut pameran di Jakarta, maksudnya menghadiri ya, bukan sebagai vendor, tapi aku pribadi datang ke pameran di Jakarta, di Surabaya, supaya bisa lihat tren apa sih yang lagi booming gitu. Jadi nggak terbatas cuman ikut-ikut orang aja yang di Makassar seperti apa, tapi lebih menambah wawasan, menambah ide baru dengan ikut pameran-pameran yang ada di luar Makassar gitu. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman. Harus banyak belajar dari Kak Gaby nih. Lalu kalau soal keluarga nih, dari background keluarganya Kak Gaby sendiri, mungkin ada usaha keluarga juga mungkin, apa gimana? Ya ada. Jadi aku tuh sebenarnya Midaeng itu lahir juga karena family bisnis aku. Nah sebenarnya papa aku tuh pabrik mie gitu. Nah di situ kan, tapi kalau misalnya aku masuk ke sistem perusahaan keluarga itu sudah ada strukturalnya gitu kan. Nah aku tuh pengen buat sebuah bisnis yang menggandeng usaha orang tua aku, tapi lebih milenial, lebih kekinian gitu. Akhirnya bukalah Midaeng, karena aku emang hobinya juga masak gitu kan. Jadi akhirnya aku bukalah Midaeng itu. Sebenarnya iseng-iseng doang, tapi ya puji Tuhan masih sekarang. Oh, oke nih Kak. Berarti bisa juga nih mengembangkan usaha orang tua dengan melihat peluang sekaligus mengikuti passionnya Kak Gaby juga, karena suka masak-masak juga nih. Ya betul. Tapi kita mengubah rebranding itu mengikuti kekinian. Anak muda sukanya apa sih, yang lagi tren itu apa, seperti itu. Ya, kalau untuk usaha, tapi kan ya. Oh enggak, apa Kak Gaby, lanjut aja. Kalau orang tuanya kan ada yang pabrik mie itu, tapi ada juga usaha lain yang kontraktor itu. Nah kalau yang kontraktor aku tuh baru kerja tahun lalu. Sebenarnya aku udah disuruh bantu udah dari lama, cuman ya masih fokusnya dekor. Nah sekarang Amor Decor juga udah lumayan settle ya, udah bisa berdiri sendiri. Makanya aku udah mulai bantu lagi ke orang tua ke yang usaha kontraktor itu. Jadi menarik sekali. Usaha family bisnis sama usaha pribadi itu jalan bareng. Berarti bukan hanya startup bisnis, tapi ada family bisnisnya juga nih yang Kak Gaby bantu kembangkan. Menarik teman-teman. Ya, karena memang menurut aku kita nggak bisa lepas dari family bisnis, meskipun ya kita nggak ada passion ya, cuman tetap ada rasa tanggung jawab ya kan. Nggak mungkin kita benar-benar lepas tangan dari usaha orang tua yang udah membesarkan kita gitu kan. Jadi aku juga ya udah, aku menurunkan ego ya, aku juga coba bantu belajar masuk ke family bisnis.
Nah, berarti nih Kak Gaby udah ada usaha yang startup nih dari nol sendiri. Iya. Ada juga usaha yang mengembangkan bisnisnya orang tua, family business. Nah, dengar-dengar Kak Gaby juga punya partner bisnis nih. Ya, Benar nggak tuh? betul. Itu ditanya Budi ya? Ditanya Budi, dan ada satu lagi bisnis aku yang baru jalan 2 bulan, itu The Season. Oh, oke. Tapi itu ketemu sama partnernya, ceritanya gimana? Sampai bisa membuka bisnis sama partner. Sebenarnya kalau yang tanya Budi ya, aku temenan, udah sahabatan sama temen aku. Terus akhirnya waktu tahun lalu iseng-iseng aja sih, kita bikin yuk clothing line gitu kan, daripada masuk aja yuk bisnis-bisnis yang lucu-lucu gitu loh, bisnis baju. Terus temenku juga ayo ngobrolnya itu di bulan 10 kayaknya tahun lalu atau bulan 11. Terus akhirnya kita eksekusi dan akhirnya bisa launching di bulan 2 tahun ini. Tapi tanya Budi itu baru launching bulan 2 tahun ini. Seperti itu ya Kak. Tapi aku penasaran juga nih, tanya Budi itu sebenarnya asal namanya itu dari mana sih? Maksudnya kayak kenapa nggak tanya Gaby atau siapa sih Budi itu sebenarnya? Jadi gini, memang jadi lebih banget tahu gitu kan ke orang-orang. Nah sebenarnya kita itu pengen sebuah kaos yang, tapi di kaos itu kita menyampaikan pesan yang positif. Makanya tanya Budi itu lainnya adalah tanya kaos punya arti. Nah tapi yang positif itu kita pengennya yang lebih gimana ya, lebih positif. Iya, jadi kita sebelum sedikit lagi nih tadi soal Kak Gaby yang merupakan founder dari Amor Decoration dan juga Midae, tanya Budi. Nah dari awal Kak Gaby ini walaupun Kak Gaby membuka bisnis pertamanya yaitu Amor Decoration, dan walaupun kalian lihatnya sukses-sukses aja, tapi sebenarnya banyak jatuh bangun bisnisnya juga, di mana pada masa pandemi juga sempat mengalami penjualan salesnya sampai nol ya. Nah, tapi benar-benar Kak Gaby bisa memanfaatkan masa pandemi malah menjadi peluang untuk bisnis barunya lagi nih. Jadi akhirnya membuka Amor Living, benar ya. Makanya kita sebagai orang yang membuka bisnis itu harus konsisten agar nggak setengah-setengah. Misalnya ada masalah dikit langsung nyerah. Padahal sebenarnya di saat kita berhenti mencoba itu pada akhirnya namanya kita gagal, benar ya? Oke. Nah kita sepertinya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja nih ya. Oke. Mungkin teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom chat. Oke, kita mulai dari paling atas aja ya. Yang bertanya ini dari Mega Cristerio Miguel. Apa arti kesuksesan buat kakak di masa pandemi? Udah ada suaranya kita belum nih? Sudah, teman-teman. Ada. Oke. Nah, kita ulang lagi nih ya. Soal tadi kita udah masuk di sesi tanya jawab nih. Nah, kita mulai dari pertanyaannya Mega Kristi Cherry Miguel. Nah, apa arti kesuksesan buat kakak di masa pandemi ini? Kira-kira gimana kak? Arti kesuksesan kembali lagi ya, kayak sebenarnya sih yang aku buat bisnis yang kemarin The Season itu karena aku mau membantu sesama UMKM gitu, dan aku waktu tahu mereka semua
bisnisnya pada rame, dapat income-nya bagus, di situ aku merasa aku udah sukses karena aku bisa bantu mereka. Jadi kesuksesan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita menjadi dampak buat orang lain. Benar-benar. Jadi ternyata kesuksesan bukan membuat diri sendiri, tapi kita juga bisa menjadi satu bantuan hal yang positif bagi orang lain. Ya. Betul. Oke, lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Albatal Yarif. Nah, Albatal Yarif itu nanya ini, bagaimana bisa mengeluarkan ide-ide untuk bisnis yang ditujukan untuk pernikahan, pertunangan, dan juga bisnis tanya bun dan lain. Boleh dijelasin nggak, Kak? Sudah berapa menekuni bisnis ini semua? Maksudnya apa nih? Sudah berapa menekuni? Mungkin sudah berapa banyak, berapa lama mungkin ya menekuni bisnis ini semua? Oke. Ya, kalau Amor Dekor itu 6 tahun. Terus terinspirasinya adalah karena memang waktu itu lagi booming, tapi ternyata di Makassar belum ada. Jadi di situ aku melihat peluang, makanya terciptalah Amor Dekor. Nah, kalau tanya Budi itu baru hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun di situ. Terus kalau Amor Living baru 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan kayaknya. Kalau The Season baru 2 bulan, Midaeng 2 tahun. Oke, Kak, tapi berarti total fullnya ini mulai dari tahun pertamanya Amor Decoration ya? Ya, 2014. 2014, oke nih. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih dari Nugi 79. Apa tantangan tersulit yang berhasil kakak lewati selama menjadi businesswoman muda sejauh ini? Tantangan tersulitnya? Tantangan tersulitnya ya, membagi waktu. Itu yang paling sulit sebenarnya. Iya, karena menurut aku ya, bisnis itu boleh-boleh aja banyak, tapi jangan sampai bisnis itu membuat kita jadi jauh sama keluarga, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari pergaulan. Menurut aku waktu yang paling susah di handle gitu. Maksudnya bagaimana time managementnya itu yang harus paling dikuasain kalau untuk menjadi seorang pebisnis. Ya, apalagi kan dengan bisnis yang bukan hanya satu, bukan cuma 2 banget. Jadi harus bisa membagi waktu. Oke. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari ini nih, El Maliar Syah. Apa saja motivasi kakak untuk menjadi pebisnis? Motivasi. Sebenarnya aku tuh dari dulu Neria, dengan aku punya bisnis, aku bisa memperkerjakan banyak orang. Bahkan aku masih punya vision ke depan bahwa suatu nanti aku bisa jadi pebisnis yang bisa memperkerjakan ratusan bahkan ribuan orang gitu. Karena memang tujuan awalnya adalah bisnis itu aku supaya menjadi saluran berkat buat orang lain. Gitu. Itu yang bikin aku kuat lah jalanin bisnis ini. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya banyak banget nih pertanyaan. Kita harus bisa jawabin satu persatu nih. Apalagi ya, dari Widat Atina. Bagaimana cara membagi waktu untuk memanage time dan pekerjaan, Kak? Biasanya, me time, sorry. Bagaimana membagi waktu untuk me time dan pekerjaan, Kak? Biasanya me time apa yang disukai? Oke. Ya, kalau me time gini, aku tuh biasakan sesibuk-sibuknya aku tuh nggak pernah bawa pekerjaan tuh masuk ke kamar. Itu yang aku biasakan. Gitu. Tapi ini baru
3 tahun. Jadi dua tahun pertama merintis usaha, aku tuh selalu bawa pekerjaan tuh masuk ke kamar. Itu aku kayak gila. Iya, udah 3 tahun pasti aku rasakan. Iya, jangan nggak bisa ada waktu untuk me time. Percuma juga sukses kalau diri sendiri nggak happy, diri sendiri nggak merasakan dampak positifnya, ngapain gitu. Makanya aku tuh berusaha pilih-pilih pekerjaan juga. Jadi nggak semua pekerjaan aku ambil, aku tahu kapasitas aku seberapa, itu yang aku kerjakan. Terus aku nggak mau bawa pekerjaan masuk ke kamar. Nah kalau misalnya me time, aku suka zaman now suka nonton drakor. Ya, benar-benar. Ya, dan TikTok itu menghibur loh. Di TikTok banyak juga yang mengedukasi kok di TikTok itu. Terus apa lagi ya? Paling aku nonton aja sih, nonton YouTube, drakor, TikTok. Kalau enggak aku paling pergi social life gitulah sama teman-teman, nongkrong kayak gitu. Berarti apa ya namanya? Jangan cuman kerja terus, tapi tidak bisa memperhatikan mental diri sendiri juga. Harus bisa. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan siapa ya? Nah ini ada pertanyaan lagi dari Dinda Kartika Dewi. Apa harapan Kak Gaby di tahun 2021 dan buat Kakak Gaby sendiri di tahun 2021 itu apa saja proyek yang akan Kak Gaby rilis? Nah pasti nih teman-teman semua pasti banyak yang penasaran karena Kak Gaby sendiri ini kan bisnisnya udah banyak, pasti masih ada terus kreativitasnya Kak Gaby nih. Kalau harapannya 2021 ya semoga bisnis-bisnis yang udah ada semakin berkembang aja, terus bisa memperkerjakan banyak orang. Terus kalau misalnya yang mau dirilis apa ya, masih belum, soalnya kan aku barusan ada bisnis yang The Season, Daeng, Amor Living itu kan masih ya istilahnya masih bayi. Jadi kayaknya kalau untuk rilis bisnis baru lagi kayaknya masih belum. Tunggu yang baby ini settle dulu, udah bisa berjalan dulu, baru aku coba rilis bisnis lagi. Berarti kembali ke pelajarannya Kak Gaby ini tadi, bahwa kita memang tetap harus fokus dulu nih sampai benar-benar kita kuat fondasinya. Ya. Bisa pelajarin dari pengalaman bisnisnya Kak Gaby, karena bukan soal bekerja. Oh kayaknya Kak Gaby sepertinya jadinya sangat sulit dihadapi. Nah teman-teman yang lain ayo nanya-nanya lagi kan, mumpung Kak Gaby masih bisa ikutin kita, siapa tuh? Oke, ayo nanya-nanya lagi karena kita mendapatkan dalam kita ini apa ya, susah buat ditemukan di tempat lain. Oke, sudah ada request lagi dari Kak Gaby. Iya, padahal lagi tadi. Hai guys. Untuk kesekian kalinya nih Kak Gaby. Sorry banget nih Tadi ya Iner. Ya? Balik apa pertanyaan lagi? Jawab. Iya. Kita mungkin lanjut lagi buat jawab pertanyaan dari siapa ya? Mana nih? Terlalu banyak nih. Apa aja yang kita butuhkan dalam merancang bisnis? Samuel Tosa, oke. Apa aja yang dibutuhkan
dalam merancang sebuah bisnis? Gini, kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh kan bisnisnya juga semua start dari nol. Jadi kalau menurut aku, orang bilang bisnis yang sulit adalah modal, aku bisa jamin itu bukan masalah dari modalnya, tapi itu lebih ke keberanian, konsistensi, dan hilangin gengsi. Paling susah orang hilangin gengsi, Ner. Kalau mau jualan gitu, mereka tuh gengsinya tuh harus diturunin dulu deh kalau mau jadi pebisnis gitu. Kadang mereka baru laku 1-2 aja kayak udah, terus ini cepat down, baru laku 1-2 aja nggak berusaha lagi, udah drop. Nah, pebisnis itu harus lebih kuat di mental menurut aku, bukan di modal ya, harus lebih kuat di mentalnya, di karakter mereka gitu. Oke, Kak Yeti. Lalu ini juga ada nih pertanyaan dari Nugi. Bagaimana cara kakak membranding bisnis kakak agar banyak dikenal masyarakat luas? Benar sekali nih. Branding ya. Kalau Ya. masalah branding sebenarnya itu harus betul-betul memang siapa, posisinya siapa, harganya berapa, bahannya seperti apa. Itu harus betul-betul dipikirkan di awal sebelum kita merintis sebuah bisnis. Nah, yang ya lanjut. Ya, lanjut lagi nih Kak Gaby soal branding tadi. Soalnya ini yang paling banyak pasti orang penasaran sama Kak Gaby soal brandingan. Dan ini paling pertanyaan yang paling pokoknya orang semuanya mau tahu gimana sih buat branding bisnis mereka. Itu gimana Kak? Ya kembali lagi Ner, kalau masalah branding itu harus ditahu dulu target marketnya seperti apa, terus harganya seperti apa. Sebenarnya lebih ke apa ya, ilmu-ilmu yang dari Ciputra sih yang aku pakai. Kalau Ya, masalah benar-benar benar. iya, kalau Iya. aku tuh udah terbiasa dulu kuliah branding usaha. Jadi sekarang pada saat Oh, lulus udah terbiasa gitu. Jadi aku sebenarnya agak bingung juga kalau mau menjelaskan itunya. Karena menurut aku harus ada edukasinya sih kalau masalah branding itu. berarti sebenarnya Kak Gaby walaupun dulu kuliahnya itu di jurusan interior arsitektur, tapi sebenarnya ada pelajaran soal entrepreneurship juga ya. Ya ada, kan ada satu hari untuk mata kuliah bisnis. Nah dari situ aku belajar branding. Menarik sekali teman-teman. Ternyata bukan hanya bisa berkarir dalam bidang apa namanya interior arsitektur, tapi ada peluang lain juga menjadi seorang entrepreneur. Oke. Ya. Nah, Kak Gaby, karena kita sudah mulai mencapai penghujung acara nih, Ya. boleh nih, Gaby, kita mau bagi-bagi 3 merchandise untuk 3 orang pemenang. Jadi, boleh nih Kak Gaby pilih-pilih 3 pertanyaan yang menurut Kak Gaby paling menarik nih. Yang tadi itu siapa yang masalah bagaimana cara membagi waktu sih? Siapa ya? Lupa gue, Ner. Coba kita cek dulu nih Ya, cara membagi waktu. waktu. Mana ya? Kayaknya tuh agak di atas-atas banget nih dia komennya. Cara membagi waktu, oh ini dari Widat Atina. Oke, dicatat nih, notit. Terus sama dari Samuel juga tuh bagus. Yang dari Samuel, oke, dari Samuel. Satunya Satu dari lagi, saya deh. oh aku yang pilih nih. Kak Gibi aja lah. Udah nggak ada pertanyaannya nih, hilang Ner. Oh, udah hilang. Yang paling Yang pertama soal deh apa nih Ner. Kak Gibi? Yang paling pertama. Hmm. Yang paling pertama yang nanya tadi ini. Mana nih?
Oh ini, Albata Wiyarif. Ya. Oke, congrats teman-teman yang sudah dapetin merchandise buat hari ini. Nah, mungkin Kak Gaby ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman kita yang sudah join live hari ini. Oke, thank you semuanya yang udah join live. Pesan aku kalau memang mau jadi pebisnis harus kuatin mental, konsisten, terus berusaha, buang jauh-jauh gengsi dan langsung eksekusi. Gitu. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Dijauhkan dari Ya, amin. amin. Amin, amin. Oke, thank you banget nih Kak Gaby udah mau join live kita, berbagi ilmu sama teman-teman. Banyak banget yang benar-benar bisa dipetik pada. Oke, thank you banget ya Kak Gaby.